Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma anta awal falaysa qablaka syai'in, wa anta akhir falaysa ba'daka syai'in, wa anta zahir falaysa fawqaka syai'in, wa anta batin falaysa dunaka syai'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Alhamdulillah wa syukurillah wa hadhihi min ni'amillah. Pada kesempatan malam yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majelis ini di rumah Allah, mudah-mudahan menjadi syafaah di yaumal jaza kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berlimpahkan salam tercurah limpah untuk uswatun hasanah, sosok pemimpin mulia, panutan, contoh, teladan bagi kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mujahidin mujahidatnya, thummal amthal fal amthal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai satu muqaddimah, kita akan coba bacakan satu ayat min ayatillah tertera dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura itu letaknya di nomor surat ke-42 dalam Al-Quran, ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadi sa'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Thumma qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il au kama qala. Rawahu Muslim. Hadis panjang jamaah yang dimuliakan Allah terdapat dalam hadis arba'in nomor 2, hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, pengertian ihsan, kemudian
tanda-tanda yaumal qiyamah. Beberapa tanda-tanda yaumal qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hadis ini ada satu hal istimewa yang ingin sama-sama kita kaji bersama di kesempatan malam hari ini. Keistimewaannya adalah diawali dari sebuah percakapan, diawali dari sebuah kunjungan. Kunjungan itu dalam bahasa Islam, dalam bahasa kita sering diartikan dengan silaturahim. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, yang silaturahim ini bukan manusia. Yang silaturahim ini bukan manusia. Yang datang ini bukan manusia. Yang dikunjunginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengunjunginya bukan manusia. Lantas siapa yang mengunjunginya? Tatkala Rasulullah sedang di kediamannya, sedang berbincang dengan para sahabat, datang seseorang dari luar masuk ke dalam rumahnya menggunakan pakaian serba putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat seperti orang safar, seperti musafir. Karena kalau musafir pada saat itu, jamaah yang dimuliakan Allah, belum ada expander ya, belum ada Corolla Altis, belum ada Kijang Innova, belum ada Pajero, masih pakai unta, pakai kuda, pakai keledai. Jadi biasanya kalau musafir wajahnya terlihat kusam karena padang pasir, panas terik matahari, berkeringat, tapi ini tidak sama sekali. Maka dalam hadis kalimatnya adalah la ya'rifuhu minna ahad, kami tidak tahu siapa dia, la yura alaihi asarus safar, dan dia tuh nggak kelihatan bekas bepergian seperti seorang musafir. Tapi kita tidak tahu di lingkungan Madinah pada saat itu, para sahabat yang hadir bersama Rasulullah tidak tahu dia itu siapa. Tiba-tiba bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang Islam. Kemudian di akhir hadis Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab pada saat itu hadir bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya kepadaku?" Kemudian Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Yang datang, yang menjumpai aku adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Kalimat akhirnya kurang lebih begitu. Kalimat akhir hadisnya Rasulullah sampaikan, malaikat Jibril datang berkunjung kepadaku, menemuiku adalah untuk yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama Islam kepada kalian. Maksudnya apa? Mempertegas tentang pengertian rukun-rukun Islam itu apa, rukun-rukun iman itu apa, pengertian ihsan itu apa, hari kiamat tanda-tandanya seperti apa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kunjungan istimewa ini, silaturahmi ini adalah silaturahmi yang kata ulama, para ahlul hadis mengatakan aminus samai wa aminul ardi. Jadi silaturahmi ini kata para ulama menafsirkan ini adalah kunjungan aminus sama ila aminul ardi.
orang yang paling amanah di langit dan orang yang paling amanah di bumi, kepada orang yang paling beramanah di bumi. Jadi yang dari langit adalah malaikat Jibril, yang kita tahu jamaah malaikat tidak pernah melakukan kesalahan dan kelalaian. Yang di bumi adalah makhluk yang sangat Allah cintai, sosok yang paling mulia, Khatamul Anbiya, sosok yang menjadi penutup estafeta kenabian, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah para ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis yang istimewa, karena kunjungan yang biasa dilakukan bukan kunjungan seperti yang kita lakukan. Kunjungannya adalah malaikat langsung datang kemudian menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari beberapa rangkaian hadis yang tadi kita baca, ada satu pertanyaan yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengatakan, akhbirni anil ihsan. Kata malaikat Jibril, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Iman, Islam, iman, ihsan. Rangkaian hadisnya demikian. Akhbirni anil ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, qala, jawab Rasulullah SAW, pertanyaan malaikat Jibril, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan sangat indah. Kata Rasulullah, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah, adalah beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalimat berikutnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah pengertian ihsan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ihsan berasal dari kata hasana yahsunu husnan ihsanan, perubahan kata. Artinya adalah kebaikan, perbuatan baik. Kata ihsan, kata ahsana juga terdapat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa amilus solihati wa inna la nudi'a ajra man ahsanu amala. Man ahsanu amala. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa inna, Allah menggunakan kalimat penegasan yang kedua. Jadi yang pertama adalah untuk orang yang beriman dan beramal soleh, yang kedua adalah wa inna la nudi'a ajra man ahsanu amala. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan, ini kata Allah, ini firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa inna la nudi'a, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsanu amala. Ajra itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah pahala. Man ahsanu amala, yang melakukan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ihsan itu Allah sampaikan menggunakan kalimat Al-Quran, melalui firman-Nya terdapat dalam Al-Quran, maka ada sebuah penegasan jamaah, ada sebuah kekuatan dalam ayat ini yang menjadi rumus bagi kita untuk bisa melakukan ahsanu amala. Rumusnya apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, perbuatan ihsan itu tidak akan bisa muncul ketika tidak diawali dari keimanan. Ketika kita tidak yakin. Jadi orang yang akan sampai kepada derajat ihsan adalah orang-orang yang beriman. Maka kalimat yang Allah sampaikan runtut, innalladzina amanu wa amilus solihati. Tidak Allah sampaikan ihsan di awal, tapi Allah sampaikan iman dulu, orang-orang yang beriman. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayat orang-orang yang bertakwa, diawali dari orang-orang yang beriman. Maka kualitas takwa itu kan buah jamaah, hasil dari proses keteguhan, konsistensi keimanan seorang mukmin, seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka hal penting lainnya yang insya Allah menjadi bahan ihtisab bagi kita, ayat surah Al-Kahfi ayat 30 ini, ketika kita coba hubungkan dengan ayat yang lain, Allah sampaikan dalam surah Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun, dan setiap perbuatan buruk yang kita lakukan sekecil apapun, maka semua akan dipertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna yang perlu sama-sama menjadi bahan muhasabah kita, bahwa ketika Rasulullah sampaikan dalam hadis tadi, ketika kita beribadah tidak bisa melihat Allah, maka sejatinya jamaah, sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar jamaah, agar ibadah kita, agar perbuatan baik kita bisa sampai pada derajat ihsan? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam salah satu ayat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Jadi agar amal kita diterima oleh Allah, sedekahnya diterima, zakatnya diterima, salat 5 waktunya, sunnahnya, berjamaahnya, perbuatan-perbuatan baik lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang ingin Allah sampaikan adalah mukhlishina lahuddin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ukuran seseorang ikhlas dalam melakukan amal soleh adalah sesuai dengan kaifiyat, sesuai dengan tata cara, sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan. Semua jamaah, bukan hanya perkara ibadah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin daftar ke sekolah, anak-anak daftar ke sekolah, dinyatakan bersekolah di sana karena dia mendaftar. Nah, maka untuk kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah kita ikhlas dan kita ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariahnya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang bisa disampaikan pada tausiah malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran mutlak dari Allah, kesalahan mutlak dari saya. Iktafaitu kalamihuna tubu'afa minkum min kulli akhta'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.